Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita lihat di sosial media ataupun juga media massa, perdebatan drama antara Nikita Mirzani, kemudian Rizky Irmansyah, serta Loli yang kayaknya makin terus sekarang itu ada cerita baru dan juga memanas. Nah, hari ini aku lihat ada statement dari Rizky Irmansyah yang merupakan salah satu ajudan dari Pak Prabowo dan mantan ya katanya kekasih dari Nikita Mirzani, ini pun memposting sesuatu hal. Ini apakah membalas dari apa yang disampaikan Nikita Mirzani yang mengklaim bahwa selama berhubungan dengan dia, katanya Nikita Mirzani mengalami kekerasan fisik dan juga mental. Well, kita sudah bahas di video sebelumnya, kalian percaya atau tidak itu adalah hak kalian. Rizky Irmansyah menulis statement seperti ini dalam postingan terbarunya di Instagram. Berbuat hilaf adalah sifat, meminta maaf adalah kewajiban, dan kembalinya fitrah adalah tujuan. Semoga kita senantiasa diberikan kedamaian hati. Di hari fitri ini saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Ja'alallahu minal aizin wal faizin. Well, kalau di bagian pertama ada yang menginterpretasikan bahwa ini adalah indikasi bahwa dia mengakui khilaf gitu dengan Nikita Mirzani. Tapi di bagian kedua, ini mah full murni adalah terkait dengan tipikal kalau kita mengucapkan selamat Idul Fitri ya. Tapi kan aku lihat juga dari Instagramnya Rizky Irmansyah ini, itu banyak sekali fansnya Nikita Mirzani yang meninggalkan jejak-jejak dengan kata-kata yang cukup pedas. Percayalah teman-teman, mau sesukses apapun kamu, seseorang, sekaya apapun kamu, sehebat apapun kamu, yang namanya manusia adalah manusia. Pasti juga akan ada rasa sakit hati kalau dihujat oleh banyak orang. Nah, kecenderungannya Rizky Irmansyah ini dengan mengambil tindakan mengunci komentarnya di Instagram, itu adalah salah satu caranya agar menyaringlah orang-orang yang akan meninggalkan jejak-jejak kurang pantas. Lantas bagaimana dengan respon Nikita Mirzani? Ini juga ada keterangan dari Nikita Mirzani yang cukup panjang. Loli pun juga sepertinya dia sadar ibunya sedang dalam keadaan yang tidak stamina full. Dia pun juga ada menuliskan pesan buat ibunya, nanti kita baca ya. Kita coba lihat dulu, adalah statement dari Nikita Mirzani terlebih dulu. Ini di Instastory-nya. Kata-katanya adalah begini, tentang maaf memaafkan. Oke. Ini jadi salah satu hal yang banyak diabaikan. Kadang kita enggan meminta maaf, bahkan memaafkan. Kata maaf jadi sebuah hal yang kurang diucapkan. Barangkali banyaknya manusia yang keras kepala sekarang menjadi egois dan bodoh amatan. Bahkan pun ada yang memang sudah tahu salah, namun masih saja nggak mau minta maaf. Sudah lumrah. Oke, juga banyak yang diucapkan maaf, namun hanya sebagian yang ingin memaafkan. Seolah paling tersakiti, seolah benar-benar tak mampu dimaafkan, bahkan menganggap kata maaf bukan sebagai balasan yang semestinya. Ini tulisannya panjang. Kalau panjang berarti benar-benar mencurahkan waktu dan juga pikirannya untuk menulis statement yang cukup panjang. Ini menurut aku tidak bisa dikerjakan dalam semenit 2 menit. Artinya adalah ekspresi dari seorang Nikita Mirzani. Bisa untuk putrinya, bisa juga untuk mantan kekasihnya. Oke. Actually kita manusia justru selalu beriringan dengan sifat buruk yang tak mampu dijauhkan. Namun meminta maaf dan memaafkan bagiku justru sebagai bentuk kerjasama untuk kedamaian hati kita sebagai manusia. Sudah sepatutnya untuk saling bekerja sama. Rasanya kedua hal itu justru memberikan kata tenang dalam hidup. Meski susah, meski sulit, perihal memaafkan juga beberapa orang bisa melakukannya, namun belum tentu melupakan dan mengikhlaskan. Banyak yang seperti itu. Namun bagiku memberikan maaf kepada orang yang meminta maaf justru memberikan bentuk kerjasama yang saling menenangkan hati. Allah saja hambanya meminta maaf, ia maafkan. Sedangkan kita manusia terlalu egois memikirkan diri sendiri. Sudah sepatutnya menerima maaf, namun bukan berarti menjadikan itu sebagai hal untuk mengulang. Tidak semudah itu. Ternyata memberikan maaf pada ia yang menyakiti atau tanpa sengaja seperti menyakiti justru lebih menenangkan. Apakah saut-sautan antara
Rizky, dugaannya untuk Rizky nih ya, dan juga Nikita Mirzani. Rizkynya sudah minta maaf, tapi Nikita Mirzani aku tangkap di sini mau memaafkan, tetapi bukan berarti mau mengulang. Ada kata-kata di sini bahwa sudah sepatutnya menerima maaf, namun bukan berarti menjadikan itu sebagai hal untuk mengulang. Tidak semudah itu. Berarti apakah ada yang meminta untuk balikan lagi? I don't know. Tapi seperti aku bilang teman-teman bahwa kalaupun benar tuduhan Nikita Mirzani itu benar bahwa dia mendapatkan perlakuan yang tak pantas secara mental dan juga fisik, menurut aku ini adalah sebuah anugerah, sebuah kebaikan ya. Karena jangan sampai ketahuannya nanti pada saat sudah menikah. Karena banyak kan di Indonesia itu banyak tipikal perempuan ataupun juga laki-laki yang denial. Pasangannya tuh sudah ketahuan ada sifat yang buruk yang tidak bisa ditolerir sebenarnya, tetapi kita tuh kadang suka bohong bahwa udahlah nggak apa-apa, aku yakin kok nanti kalau sudah menikah dia akan berubah. Misalnya nih, kalian ya para perempuan punya pasangan yang kalau marah ringan tangan banget, kalian tetap mau menikah sama dia, nggak usah khawatir, nanti kalau sudah punya anak pasti akan berubah. Nggak usah khawatir, nanti kalau sudah menikah pasti akan berubah. Kesannya itu adalah pernikahan bisa menjadi solusi dari segala macam permasalahan. Padahal kenyataannya adalah pada saat kalian masih pacaran aja, tapi sudah berani melakukan hal yang nggak pantas seperti itu, apa kabar nanti kalau sudah menikah itu akan jauh lebih parah. Karena ya seperti kalian tahu lah ya, semua itu tidak ada ujuk-ujuk tiba-tiba seperti itu. Well, kalau untuk bagian ini mungkinkah ini ditujukan untuk mantan kekasihnya ataukah untuk putrinya Loli? Loli pun juga sekarang menuliskan permintaan maaf lagi untuk ibundanya setelah kemarin dia datang ke rumahnya Nikita Mirzani tetapi tidak dibukakan pintunya. Dia bilang minta dong 10 menit aja pengen ketemu sama ibunya dan juga adik-adiknya tetapi tidak dibukakan pintu. Aku yakin Nikita Mirzani tahu karena ada CCTV di rumahnya. Hari ini pun Loli ya itu membuat postingan lagi untuk sang ibundanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura. Kali ini saya sangat memohon maaf sebesar-besarnya kepada Mimi atas yang sudah terjadi selama ini. Loli selama ini sudah mencoba berkali-kali ke rumah dan satu kali datang ke rumah bersama Fadel seperti yang dibicarakan di podcast Om Denso. Tetapi selalu tidak diperbolehkan masuk walaupun Loli datang dengan diri Loli sendiri. Loli pulang ke Indonesia memang mau bersilaturahmi, menyelesaikan masalah yang belum selesai, biar tidak ada drama seperti ini dan sangat memohon maaf kepada Mimi. Bagaimanapun ceritanya, Mimi tetap ibu Loli, tidak ada mantan ibu maupun anak. Loli datang bukan untuk Mimi nafkahi kembali sebagai anak, kembali ke kartu keluarga atau mau dimasukkan ahli waris. Oke, tegas di sini demi Allah, Loli tidak peduli sama sekali karena Loli sadar bahwa sekarang yang sedang terjadi berimpak negatif besar kepada hidup Loli. Loli harap Mimi berhenti untuk menggiring opini drama ini dan melibatkan orang yang tidak salah dan gak tahu apa-apa ke dalam drama. Karena Loli capek dan ingin hidup tenang. Semoga lubuk hati Mimi paling dalam dapat mengerti permintaan perasaan Loli karena susah untuk ketemu Mimi. Loli mau memulai hidup Loli yang baru dan memulai karir Loli di Indonesia. Izinin Loli mau bikin Mimi bangga karena itu tujuan Loli hidup di dunia sebelum Mimi ninggalin Loli selamanya. Loli mau buktiin bahwa Loli juga bisa bikin Mimi bangga dengan cara Loli sendiri walau Loli sadar bahwa sekarang Loli ini dikenal karena Loli anaknya Nikita Mirzani. Tapi bagian ini sih aku melihat ada ada kerendahan hati dari seorang Loli ya. Dia mengakui dia memiliki privilege sebagai anaknya Nikita Mirzani karena bagaimanapun juga job-job yang diterima Loli sebagai selebgram lah ataupun juga artis sudah jatuhnya yang per bulan pun minimal juga dia masih mendapatkan puluhan juta rupiah dari berbagai macam aktivitasnya dan which is itu bisa bertahan hidup lah jauh di atas rata-rata orang Indonesia ya karena dia adalah anaknya seorang Nikita Mirzani. Tetapi Nikita Mirzani sepertinya masih belum bisa ya mengucapkan permintaan maaf yang menerima semuanya, sepertinya belum sampai di sana. Tapi aku yakin sih di lubuk hatinya Nikita Mirzani pasti dia masih terus memantau kegiatan putrinya walaupun kesannya dia sudah nggak peduli. Karena di satu sisi aku juga menilai bahwa perilaku Loli walaupun dia usia 16 tahun itu berbeda dengan anak 16 tahun usia zaman angkatan 90-an lah ya. Kalau anak angkatan 90-an usia 16 tahun itu kan paling bisanya apa? Nggak punya
akses teknologi A, B, C, dan D. Tapi kalau di usia Loli sekarang 16 tahun, itu ibarat kata kemampuan berpikirnya, kedewasaannya sudah setara orang 30 tahun sih menurut aku. Jadi jangan hanya kita membela sesuatu itu hanya karena masalah usia. Kita lihat adalah kontennya. Dan aku melihat Loli terlepas ada kesalahan yang dia akui telah dia lakukan, tapi di sini aku melihat ada ketulusan bahwa dia ingin berdamai. Cuman ya, nah, setiap orang kan punya proses healingnya masing-masing, dan aku lihat Nikita Mirzani belum sampai untuk ke tahapan tersebut untuk menerima Loli kembali. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ada ini, aku cenderung melihat bahwa ada netizen itu terpecah menjadi dua ya. Ada yang menyatakan bahwa ini sih memang karmanya Nikita Mirzani dengan berbagai macam kontroversinya. Menurut aku sih bukan ya, karena yang dialami Nikita Mirzani itu sebenarnya banyak dialami sama masyarakat Indonesia pada umumnya. Tetapi bedanya karena dia adalah selebriti, apapun yang terjadi itu pasti akan terpublisitas. Kalau kita ngomong masalah karma, memang kita siapa sih manusia sesuci apa? Kita nggak punya dosa di masa lalu, aku pun juga punya dosa di masa lalu, aku pun juga menerima karma aku masing-masing. Tetapi juga yang paling sedih sebenarnya pada saat kasus yang dia akui bahwa dia mendapatkan perlakuan tak pantas dari mantan kekasihnya secara fisik dan juga mental, ada banyak perempuan-perempuan yang juga justru malah mengejudge Nikita Mirzani bahwa bilang nggak mungkin lah dia membegitukan, kan Nikita Mirzani lebih huru-hara dan sebagainya. Jangan salah loh teman-teman, ada teori dekonstruktif ya, di mana teori itu mengatakan apa yang biasanya ditunjukkan sebenarnya adalah kebalikannya. Nikita Mirzani menunjukkan kesannya huru-hara yang berani melawan A, B, C, dan D dan tegar, tetapi sebenarnya kalau aku lihat dia itu sebenarnya rapuh di dalamnya. Well, makanya nggak heran orang yang rapuh itu sangat gampang sekali meneteskan air mata. Nggak 1-2 kali kita melihat Nikita Mirzani itu menangis di media massa. Walaupun ada yang bilang itu adalah acting, selebriti, ya itu adalah hak kalian. Tetapi sekali lagi, terlepas pro dan kontra ini kita bisa belajar bahwa kalian terutama perempuan ya, ataupun juga laki-laki di Indonesia, kalian itu punya hubungan asmara, hubungan apapun, secara ekonomi kalian harus berdikari sendiri. Karena kalau terjadi apa-apa dengan diri kalian, pada akhirnya orang yang bisa ngebantu dan menyelamatkan diri kalian adalah diri kalian sendiri. So, harus berdikari, harus punya ekonomi yang baik, agar kalian juga bisa speak up. Kalau kalian dimacem-macemin gak benar atas nama cinta yang sudah menjurus ke masalah pidana, lebih baik ditinggalkan. Jangan sampai terjadi kasus-kasus pembunuhan seperti di Indonesia yang dikatakan bahwa 80% pelaku pembunuhan di Indonesia itu ya adalah orang terdekat. Seperti aku bahas di kasus-kasus kriminal di video di YouTube ini teman-teman. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sembara. Sampai jumpa.